Shalom, selamat pagi keluargaku. Firman Tuhan kembali saya akan sampaikan di dalam kitab Ester pasal 9 ayat 24 sampai 28. Firman Tuhan masih lanjutan firman Allah yang kemarin, saudara. Firman Allah hari Senin kemarin yaitu rancangan yang jahat. Hari Selasa ini firman Tuhan saya beri judul akibat merancangkan kejahatan. Bapak Ibu keluargaku, rancangan jahat adalah rancangan yang akan menghancurkan diri sendiri. Saya mau katakan saudara, kalau kita menempatkan diri menjadi orang-orang jahat yang merancangkan yang jahat kepada orang lain, baik orang itu baik, baik orang itu jahat, maka rancangan jahat itu akan dikembalikan kepada kita. Maksudnya apa saudara? Apa yang kita tabur, maka itu yang kita tuai. Bukan yang baik yang diterima oleh kita, justru yang jahatlah akan kita terima. Bapak Ibu keluargaku, inilah yang terjadi kepada Haman bin Hamadeta, seorang yang jelas ingin merancangkan yang jahat kepada orang-orang Yahudi, ingin membunuh orang-orang Yahudi. Dia membuang pur atau undi untuk menghancurkan dan membinasakan orang-orang Yahudi. Tetapi sejarah mencatat saudara bahwa hal yang jahat, rancangan yang jahat yang direncanakan oleh Haman justru itu terjadi untuk diri Haman sendiri. Dan inilah pelajaran bagi kita orang-orang Kristen, bahwa segala sesuatu yang kita rancangkan tidak boleh yang jahat, harus yang baik, harus yang menyukakan hati Allah. Nah keluargaku, dunia ini penuh dengan orang merancangkan yang jahat untuk sesamanya. Tidak hanya di dalam masyarakat, mungkin di dalam keluarga, bahkan di dalam ladang pelayanan sekalipun. Ada orang-orang yang punya niat jahat menjatuhkan seseorang. Nah saudara, pagi ini saya mau katakan apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang merancangkan yang jahat untuk sesamanya. Apa yang akan terjadi kepada orang jahat yang merancangkan yang jahat untuk sesamanya? Yang pertama saudara, Alkitab berkata Allah akan permalukan dia. Allah akan permalukan dia. Mazmur 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Artinya saudara, orang yang berharap kepada Tuhan, maka yang baik, maka yang mulia, maka yang indah Tuhan kerjakan kepada orang itu. Sebaliknya, orang-orang yang jahat tidak mendapatkan sesuatu yang baik, bahkan sesuatu yang buruk, bahkan direndahkan di hadapan sesamanya. Saudara, yang pertama, kalau kita merancangkan yang jahat, Allah akan permalukan dia. Lalu yang kedua saudara, apa akibatnya orang yang merancangkan jahat? Maka akan dibenci orang. Perhatikan itu, akan dibenci orang. Kita nggak perlu menghasut orang untuk mencari pembelaan atas rancangan jahat yang orang kerjakan kepada kita. Kenapa saudara? Dengan sendirinya waktu akan berbicara. Orang-orang yang jahat merancangkan yang jahat, dia akan dibenci oleh semua orang. Yang ketiga saudara, dia akan menuai apa yang jahat pula. Di awal saya katakan, apa yang ditabur itu yang dituainya. Dan yang keempat saudara, orang-orang yang merancangkan yang jahat, dia tidak akan pernah bahagia dalam kehidupannya. Sekalipun dia punya segalanya, sekalipun dia punya jabatan, sekalipun dia pemimpin, kalau dia merancangkan yang jahat untuk sesamanya, dia tidak akan hidup dalam kebahagiaan. Keluargaku, pagi ini firman Allah mengingatkan kita kembali, jangan rancangkan yang jahat untuk sesama kita. Sekalipun dia jahat, sekalipun dia tidak baik, rancangkan yang baik, doakan yang baik untuk dirinya, maka Allah akan memberkati kehidupanmu. Selamat pagi keluarga, shalom. Tuhan memberkati kita semua.